Perkenalkan, saya Dr. Maisyaro, saya dokter umum di Puskesmas Pangalengan. Hari ini saya akan berbagi mengenai pencegahan COVID-19, kemudian apa saja yang harus dilakukan khususnya untuk para pelajar di SMK 5 Pangalengan. Yang pertama, tugas Puskesmas Pangalengan dalam pencegahan COVID. Tugas puskesmas ini menjadi bagian dari peran puskesmas di masyarakat untuk melakukan pencegahan COVID. Kita melakukan penyuluhan, kemudian kita juga melakukan screening kepada pasien-pasien yang berobat ke Puskesmas Pangalengan. Kemudian juga pada sebagian kelompok yang memang kita curigai COVID, kita melakukan penyuluhan, kemudian kita juga melakukan screening kepada pasien-pasien yang berobat ke Puskesmas Pangalengan. Kemudian juga pada sebagian kelompok yang memang kita curigai COVID, biasanya kita lakukan pemeriksaan lanjutan, rapid test, dan kemudian jika hasilnya mencurigakan dilakukan swab. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 8 Juli 2020 di wilayah Pangalengan belum ada pasien yang negatif. Kemudian peran puskesmas selain menjadi pusat untuk pengobatan, penyuluhan masyarakat dalam COVID ini juga untuk menjaring pasien-pasien atau masyarakat kelompok yang rentan. Ya, yang rentan di sini biasanya adalah lansia, anak-anak, kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit kronis. Kemudian untuk pelajar khususnya karena sekarang kita memulai masa adaptasi kehidupan baru, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menghadapi sekolah, untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Yang penting adalah kita harus yang pertama adalah menggunakan masker. Karena penyakit COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan dahak di udara, jadi penting bagi semua orang untuk menggunakan masker, bagi yang sakit dan juga yang sehat. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Walaupun kita kenal dekat, walaupun kita tahu gitu ya, apabila di masyarakat kita harus menjaga jarak, nanti juga di sekolah harus diterapkan. Nanti sistem pembelajaran juga mungkin akan berubah. Bangku-bangku mungkin akan duduk sendiri, tidak sering berkerumun ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian menggunakan face shield atau pelindung wajah. Itu juga bisa dilakukan, atau bila tidak punya boleh menggunakan kacamata. Kacamata yang bening ya, untuk pelajar tidak menggunakan kacamata berwarna, atau juga bisa menggunakan kacamata yang tidak plus. Kemudian yang ketiga, membawa bekal dari rumah. Jadi kalau nanti pembelajarannya akan berubah, mungkin kantin sekolah juga akan ditutup. Jadi penting untuk sarapan dulu di rumah, gizinya seimbang. Jika di rumah kan tidak menggunakan pengawet, pewarna, terasa, penyedap ya, membawa bekal. Kemudian tidak berkerumun. Setelah lepas pulang sekolah langsung kembali lagi ke rumah. Gitu. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini penting. Nanti tetap olahraga akan ada. Tapi untuk aktivitas fisik ini pada saat berolahraga disarankan tidak menggunakan masker.
karena akan membuat lebih cepat lelah, kekurangan oksigen, mungkin bisa pingsan apalagi nggak sarapan dulu ya. Kemudian tidak bepergian ke tempat-tempat yang termasuk zona rawan. Zona rawan kalau mungkin sekarang Kota Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya yang masih menjadi pusat penularan COVID-19. Kemudian yang terakhir saya mau mengenalkan mengenai alat-alat yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 ini yang kita gunakan di puskesmas, alat pelindung dirinya. Yang pertama masker ya, karena ini pusat kesehatan jadi kita menggunakan masker bedah. Kemudian menggunakan sarung tangan ya. Kemudian menggunakan face shield, penutup pelindung wajah. Kemudian menggunakan baju pelindung diri ya. Kemudian untuk yang tidak berkerudung atau laki-laki biasanya kita menggunakan penutup kepala gitu. Untuk nanti siswa-siswa di SMK Pangalengan yang penting adalah menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield, kemudian rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Untuk cara cuci tangan, menggunakan sabun biasanya dilakukan selama 30 sampai 1 menit. Caranya kita mengambil sabun, kemudian kita gosok ke telapak tangan selama 10 detik, kemudian keluar dari telapak tangan, ini masing-masing 10 detik, kemudian kita kunci 10 detik, kemudian diputar seperti ini 10 detik, kemudian jempol 10 detik, dan terakhir adalah kuku. Jadi totalnya kurang lebih cuci tangan selama 60 detik ya, 1 menit. Untuk contoh penggunaan dari alat pelindung diri di Puskesmas Pangalengan seperti ini. Jadi menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield, menggunakan baju atau gaun pelindung diri, kemudian menggunakan sarung tangan atau handscoon. Nanti untuk siswa sekolah yang terpenting adalah masker, kemudian face shield, dan rajin cuci tangan. Contoh untuk cara mencuci tangan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pertama kita basahi dulu tangan, kemudian ambil sabun, kita menggunakan sabun, kemudian digosok selama minimal 10 detik. Yang pertama telapak tangan, kemudian kedua tangan. Setelah itu dikunci telapak tangannya, kemudian jari dengan gerakan memutar, terakhir dicuci sampai tidak terasa lagi sabunnya. Setelahnya boleh dikeringkan handuk atau tisu. Untuk penggunaan hand sanitizer juga sama.